Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natalia Delia dengan NIM 1D023099. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi mobile yang telah saya buat, eh, yaitu aplikasi tracking aktivitas harian. Pada presentasi yang pertama ini, saya akan menunjukkan aplikasi mobile Flutter saya, dan aplikasi ini, aplikasi tracking aktivitas harian ini bertujuan untuk membantu user sendiri untuk memudahkan dalam mencatat dan memantau aktivitas hariannya, khususnya aktivitas belajar atau olahraga atau kegiatan produktif lainnya. Nah, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengguna dapat mengetahui aktivitas apa aja yang dilakukan, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tersebut, dan aktivitas mana yang paling sering dilakukan. Kemudian pada aplikasi ini, hmm, pada halaman awal terdapat halaman home, di mana di dalam home terdapat timer yang berfungsi untuk mencatat aktivitas. Dimana jika kita klik start, maka penghitung waktu akan mulai. Jika kita klik pause, maka waktunya akan berhenti. Dan jika kita klik resume, maka waktunya kembali berjalan. Dan jika kita klik stop and save, maka dia akan muncul halaman form untuk salah satu sebelum menyimpan aktivitasnya. Misalkan kita namakan belajar dan kita simpan, maka nanti eh, belajar tadi akan tersimpan di bagian activities. Nah, di bagian sini kita bisa mengurutkan tanda panah ini berguna untuk mengurutkan berdasarkan dari tanggal yang paling lama hingga yang terbaru. Atau bisa kita sortir juga, misalkan kita tanggal 12 kemarin, dan yang sekarang 13. Kalau kita geser, maka dia akan muncul opsi yakin ingin menghapus. Dan jika kita hapus, maka dia timernya, uh, riwayat timernya akan terhapus. Kemudian di menu ketiga ada grafik, di mana yang 12-13 ini tanggal sekarang 13 Desember, dan yang kanan ini 12-12 hari kemarin. Ini menunjukkan bahwa riwayat paling tinggi telah dilakukan pada tanggal 12 Desember. Kemudian mengenai arsitektur aplikasi pada mobile Flutter ini, aplikasi ini menggunakan arsitektur MVVM, artinya model, model, view, dan view model. Di mana model digunakan untuk menyimpan struktur data aktivitasnya, view untuk menampilkan UI aplikasinya, dan view model sendiri itu untuk mengatur logika aplikasi dan komunikasi dengan Supabase. Kemudian state aplikasi sendiri dikelola dengan provider sehingga perubahan data langsung terbaru. Tantangan utama yang saya hadapi saat membuat aplikasi ini adalah mengatur perubahan data, di mana agar tidak menimbulkan error saat UI diperbarui, khususnya saat proses edit dan hapus data. Solusinya dengan memisahkan proses dialog dan proses update data, serta memastikan bahwa data yang diperbarui itu setelah dialognya ditutup. Dengan kemudian sebagai kesimpulan, dari aplikasi Flutter ini, aplikasi tracking aktivitas harian ini telah berhasil mengimplementasikan seluruh fitur dari beberapa
fitur timer, activities, dan dari chartnya dengan Flutter dan Supabase. Next, lanjut saja ke bagian kedua, yaitu bagian aplikasi Ionic. Nah, baik, yang selanjutnya ada aplikasi Ionic, di mana aplikasi ini kurang lebih sama seperti aplikasi sebelumnya untuk membantu user dalam mencatat dan menghitung durasi dari aktivitas harian mereka. Dan juga nanti di aplikasinya akan menampilkan grafik. Pada aplikasi ini terdapat tiga fitur juga. Pertama ada home, di mana halaman home pengguna bisa memasukkan nama aktivitas di sini. Misalkan kita nambahkan masa, dan saat menekan tombol mulai, maka timer akan otomatis berjalan. Jadi ada dua pilihan, ada pause dan stop. Jika kita pause, maka timer akan berhenti. Dan jika kita stop, maka dia otomatis akan tersimpan ke bagian history. Bagian history terdapat opsi hapus. Nah, salah satu kita hapus lagi, nah maka akan terhapus. Dan di bagian chat, sini terdapat berbagai macam chart karena saya sudah mencoba sebelumnya. Dan chart yang terbaru uh, berada di sebelah kanan dengan ada tampilan-tampilan yang um, melengkapi keterangan dia di setiap aktivitas dia telah melakukan berapa berapa. Kemudian uh, pada arsitektur sistem aplikasi ini, secara arsitektur aplikasi ini tuh juga menggunakan pemisahan antara page, service, sama model. Pada page, ini berfungsi sebagai panduan, service untuk mengolah logika dan data aktivitas, dan model untuk mendefinisikan struktur data aktivitas. Untuk navigasi, aplikasi sendiri menggunakan Angular routing dan data disimpan secara lokal menggunakan storage. Tantangan dan solusinya, tantangan utamanya dulu, eh, dalam menampilkan grafik dan mengatur durasi aktivitas. Awalnya saat buat nih grafiknya sulit muncul, udah dicoba beberapa kali, tapi grafik grafiknya muncul, tapi simbol batangnya yang tidak muncul. Dan eh, ternyata setelah ditelaah dan analisis, terdapat perbedaan versi library di mana eh, versi library untuk grafiknya ini akhirnya menggunakan versi Chart.js dan ng2charts dan melakukan konfigurasi ulang, kemudian durasi aktivitas. Eh, itu juga awalnya terdapat kendala dan save dan pause-nya, atau kemudian tidak bisa. Dan ya, sekian secara sekian mengenai aplikasi dan aplikasi saya. Secara keseluruhan, kedua aplikasi telah berhasil untuk mengimplementasikan fitur tracking aktivitas harian secara sederhana dan fungsional. Demikian penjelasan dua aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.